Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, semuanya masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Untuk anak-anak jangan lupa mengisi absensi di Google Form. Linknya sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya benar, kemarin kita belajar tentang sistem pencernaan. Ada yang masih ingat apa saja organ pada sistem pencernaan? Ya Dian benar, ada mulut, terus ada apa lagi? Kerongkongan, kemudian ada lambung, ada pankreas, ada kantung empedu, kemudian ada usus halus, dan yang terakhir ada apa? Ya, ada usus besar. Kemarin apakah ada yang masih ingat pada proses pencernaan kemarin menghasilkan apa? Ya Tono benar. Proses pencernaan kemarin menghasilkan sari makanan. Nah, sari makanan tadi diedarkan kemana? Ya benar, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, apakah kalian tahu sari makanan tadi diedarkan ke seluruh tubuh oleh bagian apa pada organ manusia? Ya benar, oleh sistem peredaran darah pada tubuh. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis organ peredaran darah manusia. Yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis cara menjaga sistem organ peredaran darah manusia. Yang ketiga yaitu siswa dapat menyeleksi aspek pada sistem peredaran darah manusia melalui teks bacaan. Yang keempat yaitu siswa dapat mendemonstrasikan latihan kebugaran jasmani untuk menjaga sistem organ peredaran darah manusia. Ya, tadi kan Ibu sudah memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Apakah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya benar, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa saja organ yang ada pada sistem peredaran darah manusia? Ada yang tahu? Ya Rani benar, ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan yang paling penting ada darah itu sendiri. Apa ada yang tahu apa fungsi jantung dan fungsi darah? Ya Tono benar. Fungsi jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk fungsi darah sendiri apa ada yang tahu? Ya, fungsi darah sendiri yaitu mengedarkan oksigen dan karbon dioksida dari hasil pernapasan. Nah, kira-kira nih kalian ada yang tahu ukuran jantung pada orang dewasa? Apakah ada yang tahu? Ya, belum ada yang tahu ya, Ibu bantu jelaskan. Ukuran jantung pada orang dewasa yaitu sekepalan tangan. Nah, kira-kira segini. Nah, untuk beratnya sendiri yaitu kira-kira 300 gram. Nah, di jantung ada beberapa ruangan.
Ada yang bisa menyebutkan apa saja ruang yang ada di jantung? Ya Doni, ada serambi kanan, benar. Kemudian ada apa lagi? Ada bilik kanan, kemudian ada serambi kiri, dan yang terakhir ada bilik kiri. Nah, di antara bilik dan serambi ada penutupnya, namanya yaitu katup. Jadi fungsi katup yaitu membuka dan menutup. Nah, pada sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ada yang bisa menyebutkan peredaran darah kecil? Ya Dian, benar. Pada sistem peredaran darah kecil, dari serambi kanan ke bilik kanan, kemudian ke paru-paru, dan kembali ke serambi kiri. Nah, tadi sudah membahas peredaran darah kecil. Sekarang apakah ada yang tahu peredaran darah besar? Ya Dian, silakan. Ya, jawaban Dian tepat sekali. Peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri ke bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh, dan akan ke serambi kanan. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian bisa amati untuk menambah wawasan kalian ya. Silahkan disimak videonya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada bab sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan? Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernafasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada agak sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa sih kira-kira seukuran satu kepalan tangan yang beratnya 300 gram. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Betul nggak, Ma? Betul, Pipo. Sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung, ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat, sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Bener banget, Pipo. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Pembuluh balik yang paling besar ada 2, yaitu pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah.
Kamu tahu nggak, Pipo? Darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga disebut peredaran darah tertutup. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian bisa berdiskusi mengenai sistem peredaran darah manusia. Ibu akan memberikan LKS-nya. Nah, kalian bisa berdiskusi, nanti hasilnya bisa dipresentasikan. Ya, kalian sudah berdiskusi. Kelompok siapa yang hari ini akan maju ke depan? Ya, kelompok Dian, silahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Dian. Ya, tadi kelompok Dian sudah membahas tentang bagian-bagian peredaran darah. Nah, tadi kan sudah membahas tentang peredaran darah. Kemudian Ibu akan memberikan kalian teks cerita singkat. Kalian bisa mencari aspek-aspek yang ada pada teks tersebut. Yaitu aspek apa saja? Aspek 5W1H, pada yang ingat? Ya, aspek apa, di mana, bagaimana, kapan, dan yang lainnya. Kalian silahkan mencari aspek tersebut pada teks bacaan. Ya, sudah ya, kalian sudah bisa menemukan aspek apa saja yang ada pada teks bacaan yang sudah Ibu berikan. Nah, Ibu mau bertanya, apa saja gangguan yang bisa menyerang organ peredaran darah manusia? Apakah ada yang tahu? Ya, gangguannya bisa pada hipertensi, yaitu tekanan darah yang tinggi karena pembuluh darahnya menyempit. Kemudian ada anemia, yaitu kekurangan darah karena hemoglobin pada tubuh yaitu terlalu rendah atau HB-nya rendah. Jadi pada saat orang mengalami anemia, yaitu terasa pusing dan kekurangan asupan zat besi. Jadi kalian bisa mengonsumsi makanan seperti sayur-sayuran untuk menambah zat besi pada tubuh. Nah, yang ketiga yaitu leukemia atau disebut dengan kanker darah. Nah, kanker darah ini yaitu terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Akhirnya sel darah putih menyerang sel darah merah. Jadi terlalu banyak sel darah putih pada tubuh. Nah, bagaimana cara menjaga organ sistem peredaran darah agar tidak terkena penyakit-penyakit tadi? Ada yang tahu? Ya, Tony. Ya, Tony benar, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian ada lagi. Ya, Maria. Ya, Maria benar, yaitu olahraga secara teratur. Apa saja olahraga yang bisa dilakukan? Ya, ada lari, kemudian berenang, ada jalan santai, ada push up, sit up, dan masih banyak lainnya. Kemudian apalagi untuk menjaga organ peredaran darah manusia?
menghindari kebiasaan merokok, kemudian mengurangi stres. Nah, itulah beberapa cara agar menjaga sistem organ peredaran darah kita agar tetap sehat. Jangan lupa tadi tetap olahraga secara teratur dan rutin dan mengonsumsi makanan yang sehat. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Tadi kita belajar tentang apa? Tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, apa saja tadi organ pada sistem peredaran darah manusia? Ada 3. Ya, Tony, benar, ada jantung. Kemudian ada pembuluh darah. Yang selanjutnya ada darah. Nah, tadi apa fungsi dari jantung? Ada yang masih ingat? Ya, Dion. Ya, Dion, benar. Fungsi dari jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tadi ada yang masih ingat letak dari jantung? Ya, Tono. Ya, Tono, benar. Letak dari jantung ada di dada sebelah kiri. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui detak jantung, kalian bisa tempelkan kedua tangan ke dada sebelah kiri. Di situ akan terasa denyut jantungnya. Nah, tadi ada berapa ruang yang ada di jantung? Ya, Tika, benar, ada 4. Apa saja? Serambi kanan, bilik kanan, kemudian serambi kiri, bilik kiri. Nah, tadi yang paling penting nih, peredaran darah ada berapa? Dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Apa saja tadi? Ada sistem peredaran darah kecil dan ada sistem peredaran darah besar. Nah, yang sistem peredaran darah kecil dari serambi kanan ke bilik kanan, kemudian kemana? Ke paru-paru dan ke bilik kiri. Nah, untuk yang tadi sistem peredaran darah besarnya dari serambi kiri, kemudian ke bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh dan ke serambi kanan. Tadi apa saja gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah? Ada hipertensi, anemia, dan leukemia, dan masih banyak lainnya. Untuk menjaganya bagaimana? Yaitu dengan olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat. Ya, olahraga apa saja yang bisa menjaga sistem peredaran darah? Ada lari apa bisa? Ya, bisa. Kemudian ada berenang, kemudian ada push up, sit up, dan masih banyak lainnya. Dan juga diimbangi dengan makan makanan yang bergizi. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.